umumnya berbentuk GMD, P, di mana D merupakan orde diferensial dan P merupakan jumlah variabel penelitian. Selanjutnya, memasuki model Gray orde satu variabel, ya ini teknik peramalan Gray yang menggunakan orde 1 dan 1 variabel penelitian yang memiliki 4 komponen atau langkah utama, yaitu AGO, MGO, persamaan Weissenization model Gray, dan IAGO. Untuk AGO sendiri atau Accumulated Generating Operation, yaitu pembangkit akumulasi yang berperan dalam membangun persamaan diferensial pada model Gray dengan cara mengakumulasi urutan data historis hingga diperoleh barisan baru. Berikut merupakan formulanya, dan untuk MGO atau Mean Generating Operation, yaitu operasi pembangkit rata-rata, merupakan nilai tengah antara X1K dan X1K-1. Nanti MGO ini akan berperan dalam menghitung nilai parameter alfa dan B. Parameter A dan B. Selanjutnya, untuk parameter A dan B diperoleh menggunakan metode kuadrat terkecil. Kemudian yaitu persamaan diferensial Weissenization atau pemutihan. Ini diselesaikan menggunakan transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace ini merupakan metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Untuk bentuk penyelesaian PD Weissenization tertera pada layar, pada persamaan 9. Nantinya akan diperoleh solusi dari persamaan diferensial Weissenization seperti persamaan 10, yaitu untuk menghitung nilai prediksi dari AGO. Lalu langkah terakhir yaitu Inverse Accumulated Generating Operation atau operasi pembangkit akumulasi terbalik, merupakan suatu operator selisih antara data ke T dan data ke T-1. Sehingga diperoleh solusi model Gray orde satu variabel sebagai persamaan 12. Dan ini berikut adalah tahap peramalan dengan model Gray orde satu variabel. Lalu untuk model Gray orde 2 satu variabel sendiri, kurang lebih caranya sama seperti model Gray orde satu variabel, tapi yang membedakan di sini GM2,1 menerapkan persamaan diferensial kedua menggunakan satu IAGO sebagai urutan input dalam mengurangi keacakan data. Jadi di sini parameternya bertambah seperti persamaan 13. Nanti persamaan Weissenization-nya juga akan berubah seperti persamaan 14. Lalu untuk solusi dari GM2,1 sendiri tertera pada persamaan 15, tetapi di sini terdapat 3 kriteria yang memenuhi untuk menyelesaikan solusi GM2,1. Selanjutnya yaitu rantai Markov. Suatu proses perubahan probabilitas secara terus-menerus di mana perubahan variabel di masa yang akan datang didasari oleh perubahan variabel di waktu yang lalu. Terdapat 2 komponen rantai Markov yang akan diterapkan pada model Gray-Markov, yaitu probabilitas transisi dan matriks yang memuat nilainya. Berikut ditampilkan pada persamaan 19 untuk probabilitas transisi rantai Markov dan matriksnya pada persamaan 20. Selanjutnya yaitu tingkat akurasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu mean absolute percentage error dan juga posterior error ratio. Selanjutnya yaitu untuk metode penelitian utama yaitu Gray-Markov orde satu variabel. Model ini merupakan pengembangan dari model Gray yang dikombinasikan dengan analisis rantai Markov. Model Gray-Markov menggunakan konsep transisi keadaan, di mana perubahan keadaan dari waktu ke waktu yang bersifat tidak pasti. Rantai Markov nantinya digunakan untuk menetapkan perilaku transisi antar keadaan yang berbeda dengan menggunakan matriks transisi Markov. Jadi intinya model ini menggunakan konsep transisi keadaan yang melibatkan nilai dari hasil prediksi model Gray orde satu variabel. Berikut merupakan alur dari model Gray orde satu variabel, Gray-Markov. Setelah diperoleh nilai hasil prediksi, akan ditentukan interval state berdasarkan nilai error relatif dari hasil prediksi dan data aktualnya. Kemudian akan ditentukan state pada barisan hasil prediksi model Gray orde satu variabel tersebut, dan akan dibentuk matriks peluang transisi yang menggunakan sifat Markovian. Setelah itu, akan ditentukan prediksi keadaan atau state yang untuk tahun yang ingin diprediksi, lalu akan dimasukkan ke dalam model Gray-Markov
orde satu variabelnya. Lalu masuki ke pembagian keadaan atau state. Pembagian keadaan dilakukan menggunakan rumus Sturges pada persamaan 24, kemudian nilai error relatif setiap suku data historis dihitung untuk membentuk state masing-masing suku seperti pada persamaan 25 dan 27. Lalu setelah diketahui nilai error relatifnya akan dibentuk matriks peluang transisi, di mana matriks ini memuat nilai peluang transisi dari matriks stokastik yang ditentukan menggunakan sifat Markovian pada persamaan 28 tertera. Selanjutnya akan dihitung nilai prediksi model Gray-Markov menggunakan persamaan 30 yang tertera di layar. Oke, memasuki ke studi kasus. Berikut merupakan deskripsi data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data volume produksi sampah pada tahun 2020 sampai 2023 yang diperoleh dari website resmi Bapeda. Nah, nanti dari data ini akan dilakukan peramalan untuk 1 tahun ke depan, yaitu tahun 2024. Berikut merupakan grafik dari data aktualnya, di mana pada line chart tersebut terlihat bahwa terdapat sedikit fluktuasi dari tahun 2020 ke 2021 tanpa diketahui faktor penyebab pastinya. Selanjutnya akan dicari nilai AGO dan MGO dan diperoleh seperti ini. Nantinya AGO dan MGO ini akan menjadi tahapan awal pembentukan model Gray orde satu variabel. Lalu setelah mendapatkan nilai MGO akan dicari parameter A dan B-nya dan diperoleh seperti persamaan 31 dan 32. Setelah mengetahui parameternya akan dimasukkan ke dalam persamaan diferensial Whitneyization untuk model Gray, lalu diperoleh untuk hasil prediksi model Gray sebagai berikut. Selanjutnya untuk memasuki ke Gray-Markov, kita akan mencari nilai error relatif dari setiap suku tahunnya. Dan di sini tertera nilai error relatif dari hasil prediksi model Gray orde satu variabel dan data aktual. Lalu setelah memasukkan ke dalam rumus Sturges sebelumnya, ditentukan bahwa state yang terbentuk ada 3. Nah, setelah itu akan dicari tahu interval nilai error relatif setiap state dengan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah disampaikan dan diperoleh seperti ini. Lalu dari nilai error relatif akan ditentukan state berdasarkan hasil prediksi state-nya dari nilai interval error relatif. Kita lihat bahwa 2021 memiliki prediksi state 1, 2022, mohon maaf seharusnya di sini 3, dan 2023 prediksi state-nya 1. Oke, lalu setelah diperoleh nilai error relatifnya, kita bisa langsung memasukkan hasilnya untuk data historis, data yang sudah ada, ke rumus yang sudah disampaikan sebelumnya. Berikut adalah hasil prediksi dari model Gray-Markov, dan selanjutnya untuk sebelumnya dilihat dulu untuk pemilihan model terbaiknya, yaitu kita lihat dari nilai MAP dan C-nya, terlihat bahwa Gray-Markov model ini memiliki tingkat akurasi yang paling rendah. Berarti tingkat akurasi paling tinggi dengan ukuran kesalahan paling rendah. Oke, selanjutnya setelah diketahui bahwa model Gray-Markov memiliki tingkat akurasi yang paling baik, maka akan dilanjutkan dengan meramalkan untuk tahun 2024 menggunakan sifat Markovian, yaitu membentuk nilai peluang transisi dan matriksnya. Nah, berikut adalah matriks peluang transisi yang terbentuk berdasarkan nilai error relatif, dan diketahui bahwa state 3 memiliki nilai jumlahan terbesar, sehingga untuk tahun 2024 akan digunakan state ketiga sebagai prediksi state-nya. Hasil prediksi tahun 2024 menggunakan model Gray-Markov adalah sebagai berikut. Oke,
Dari hasil diketahui bahwa prediksi untuk tahun 2024 adalah 1.324, di mana hal ini terjadi penaikan dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya ke kesimpulan. Kesimpulan di sini, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, terdapat 5 kesimpulan, yaitu model Grey-Markov dapat digunakan untuk melakukan peramalan dengan jumlah data yang terbatas, di mana terbatas di sini berarti data beberapa periode terakhir yang lebih relevan untuk memprediksi keadaan ke depannya. Lalu model Grey-Markov menyempurnakan proses model Grey dengan mengimplementasikan sifat Markovian dalam menangkap perubahan keadaan dari satu periode ke periode lainnya. Oleh karena itu, untuk pada data yang cenderung stasioner, model Grey-Markov dapat bekerja dengan baik dalam membentuk model peramalan. Selanjutnya, model Grey-Markov juga mampu memberikan hasil peramalan yang paling baik untuk data volume produksi sampah di DIY dibandingkan dengan ketiga model lainnya. Nilai tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh model Grey-Markov memberikan nilai terkecil, yaitu MAP-nya sebesar 0,063% dan C-nya sebesar 0,09. Lalu hasil peramalan volume produksi sampah di DIY pada tahun 2024 menggunakan metode model Grey-Markov adalah sebesar 1.324,42 ton per hari. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan volume produksi sampah dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk sarannya, pada penelitian ini, model Grey-Markov sudah memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dari model Grey untuk data yang cenderung stabil. Namun untuk penelitian selanjutnya, dapat dihitung model Grey-Markov menggunakan kombinasi metode neural network untuk dibandingkan hasil keakuratannya dibandingkan perhitungan umum atau manual. Selanjutnya, model Grey-Markov ini dapat diaplikasikan di berbagai bidang, khususnya dalam peramalan jangka pendek, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data terkini untuk meramalkan bidang yang membuat kebijakan yang genting diprediksi dalam jangka pendek lainnya. Ya, mungkin sekian Pak presentasi dari saya. Ya, kayak tadi berapa? 30 menit yuk. Iya, kelamaan ini. Iya Pak, 20 menit. kayaknya 25-an ya Pak tadi. Ini malah saya nggak lihat link collab-nya langsung diklik ini. Iya Pak, bisa langsung diklik Pak. Nggak, maksud saya malah sekalian ditunjukin ada tidak cuma narasi tadi, tapi pada saat Anda bicara yang tadi itu, kan tadi gambar-gambar sudah, tunjukin collab-nya, coba collab-nya kayak apa. Baik Pak, sebentar ya, saya ganti share screen dulu. Link, dari situ langsung klik itu masuk nggak? Oh, iya kok Pak. hilang? Ini saya tadi masih, share screen-nya masih window nih, sebentar saya. Ini ya Pak? Tadi dari yang PPT tadi diklik nggak langsung ke collab-nya? Ini langsung oh, klik. ininya. Ini Pak. Oh, share-nya kamu masih share yang bukan full. Iya, betul. Makanya kalau besok kalau pas presentasi itu langsung yang full ya? selalu share-nya yang full, yang entire screen, karena supaya kalau Iya. diminta apa cepat. Yang sering kejadian Baik, kayak Pak, gitu. baik. Iya, ini Pak. Coba sebentar ngambil datanya, masih pakai perintahnya. Iya, karena datanya sedikit, jadi saya input manual sih Pak. Iya, memang kalau ini nggak ada perlu. Tapi kan dalam keadaan misalkan apa bisa kayak kalau kita baca dari jauh kan tanggal berapa sampai berapa, walaupun cuma sedikit, tapi kan bisa bergeser pada saat kalau tadi ini nggak relevan, karena kan sedikitnya di sini kan relatif kan. Minimal berapa itu? Iya. Minimal berapa? 4 apa ya? 4 data. Nah itu kan. Jadi misalnya ingin dicoba 5, 6 ya kayak oleh penguji ditanya gitu kan. Memungkinkan kan. Tinggal nggak di tanggalnya gitu maksud saya itu. Oh, iya Pak. Atau tahunnya gitu. Karena ini kan tahunan ya. Iya, betul tahunan Pak. ya. Betul Pak. Tahunan. Iya, tahunan. Kalau tahunan, ya tahunan kan bisa. Gimana kalau saya mundurin berapa tadi? Kan 2020 sampai itu. Ya pernah sederhana Bapak. Pada saat kita mulai rusak nggak kalau terlalu banyak. Dan memang didesain kan untuk Datanya tinggi, tapi sedikit. kalau misalnya kalau makin banyak iya. malah makin ini enggak, misalnya kan dari cepat iya, ada baik. uji coba. Oh ya, kalau gitu Coba kalau saya di, coba masukkan ini ya, data yang iya, lumayan banyak jadi aja ya. ya kan di Dipanggil. Excel-nya kan sudah mungkin tidak sumber datamu kan sudah berapa, nah, tapi kalau di sini bacanya kalau bisa, Iya. kalau saya ingin tahun sekian sampai sekian, tahun ini sampai sekian misalnya. Heeh. Jadi di sini bisa
di eksperimen kayak gitu, walaupun di naskahmu ya tetap itu. Baik, Pak. Nah, nanti bisa pada saat ternyata dari persetujuan ada sesuatu yang menarik, bisa aja jadi ini masuk nanti untuk revisi. Oh Ini kan iya. jadi sekarang saya minta coba tahunnya dirubah, nggak bisa kan ini? Iya, nggak bisa karena Ya kan iya, kaku kan ini, ya manual. collab Anda termasuk yang kaku ini. Kan langsung lip ini kan yang isinya cuma berapa? Anda harus ngubahnya di dalamnya sana kan. Iya. Nah, nanti coba ya ditambahi yang Oke. baca datanya tidak kayak gini. Ini kan Oh masukin iya. ngetik-ngetik dulu. Iya, Coba heeh. kalau Nanti misalnya saya minta coba masukin yang lewat Excel saja, Pak, kalau enggak. 5 tahun terakhir, tapi tahun 2000 sampai apa tahun 2005 sampai 2010 coba. Anda kan nggak bisa. Oh iya. Ya Ya. ini hanya untuk rasa ingin tahu pada saat ini kan ada 5 tahun terakhir karena Ya. lagi ada konflik. Mungkin di masa dulu waktu akhirnya memutuskan apa perluasan, tapi mungkin ada beritanya kan menarik juga untuk melihat. Iya, baik, Pak. Jadi artinya kan untuk kepentingan ini kan untuk antisipasi. Jadi waktu masih lagi ini, jadi kalau bisa ini nggak kayak gini kan ini kan kaku kan ini banyak bisa ini tuh. Iya, heeh. Nggak bisa digeser, betul, Pak. Ini saya Padahal, juga udah iya, padahal ketahuan sih. aslinya kan di webnya sana dari tahun berapa mulai ada sampah kan? Banyak kan? Iya, lumayan sih, Pak, heeh. 15 tahunan deh. Nah, misalnya, jadi kalau ingin tahu sebenarnya fenomena yang kayak sekarang ini yang jadi lagi, oh mungkin sebenarnya kalau dulu-dulu pernah diantisipasi atau nggak harus pakai pakai yang lainnya. Ini hanya untuk kalau ada untuk kepentingan diskusi. Tapi yang penting linknya ini sudah ya, otomatis tadi sudah siap. Nanti paling tambah ini ya yang untuk sumber datanya kalau ada yang ingin kayak kemarin nambahin berapa tahun Iya, ke belakang. siap, Pak. Tapi kalau ngurangin lagi kan nggak bisa karena minimal 4 kan. Iya, betul. Tapi kalau ada yang minta 10 kan ya boleh-boleh aja kan. Iya, boleh. Nah, itulah Anda nanti jelasin kenapa kalau makin panjang akurasinya malah turun misalnya. Iya, heeh. Benar nggak? Oh ya, nanti saya coba dulu, Pak, heeh. Karena kan, Nah, ada akhirnya saya bereksperimen kayak memakai gitu. 4 data terakhir karena relevan permasalahannya Iya. Hmm. 4 tahun belakangan ini. Tapi kalau tiba-tiba ditantang supaya ini kan ada Mhm. lama kan. Iya, betul, Pak, heeh. Sekarang Baik, kalau Pak, tinggal saya coba. ngubah mau tahun berapa 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 enggak, itu kan bisa di set itu. Itu Mhm kemarin saya mhm. untuk yang di kuliah peran itu saya minta coba scan scan sampai sekian. Ya, oke lah nanti sudah ini tapi waktunya nanti agak Persingkat ya. disingkat. Tapi saya kira udah cukup lah. Cuma tadi Berarti untuk di komputasi sama kayaknya kayak terlalu banyak slide-nya kayak tadi 30 berapa ya? kebanyakan ya, Pak? Ini 34 slide sih. Iya makanya itu jaga. Tapi kalau kamu cara ngomongnya aja Iya sih, heeh. Soalnya, teorinya udah lama-lama. saya ringkas sekali sih, Pak, ini. Iya, tapi ini mungkin kamu bangun jelasinya terlalu berlama-lama. Iya, heeh. Mungkin kayaknya iya, Kalau betul coba betul. Baik, per Pak. slide 1 menit jadi 30 menit nanti. Oh iya, Jadi siap, kalau kamu Pak. per slide-nya cuma setengah menit kan cuma 20 menit kurang kan. Iya. Tapi, saya Jadi izin nanti bertanya juga, Pak. iya, Sebenarnya untuk presentasi ini lebih banyak itu perlu dijelaskan di bab berapa ya, Pak? Apakah ya, fokusnya hanya di bab hasil aja atau kalau semua dijalankan ini jangan baca, tahu baca oh itu. Kadang orang presentasi itu baca ini dibaca lagi. oh, iya iya. Itu ngomong Berarti aja singkat ini aja ya? enggak saya lagi kayak gitu. Jadi masuk presentasi kayak gini. Yang ininya pasti maksudnya penting jelasin bukan malah baca ya. Mhm mhm. Nah itu aja saya kira mungkin bisa terkendali di 20 menit kalau asal nggak baca tapi jelasin Iya juga perlunya kan. iya, Kadang kan jelasin ada yang intinya baca saja ya, kan, Pak? ada yang senangnya baca slide-nya. Iya, heeh. Iya sih tadi ada Slide-nya yang jadi saya baca. lama. Nah itu yang saya lihat tadi Mas Angga. Jadi sebenarnya, nggak perlu dijelaskan secara detail tentang formulanya nggak apa-apa, Pak? Nggak usah dibaca maksud saya. Ini dulu rumusnya. Maksudnya ini apa? Gitu. Yang penting kan kayak gitu. Oh iya. Kalau dibaca kan dari Y karena X pangkat 0 kan apa malah bacanya aja susah. Kan ada Oh yang iya. senangnya rumus dibaca itu. Mhm. Ya untuk prediksi gunakan persamaan 30 itu aja yang artinya Oh. ini adalah malah dibaca sih persamaannya nambahin apa ini. Oh iya, baik, Pak, heeh. Ya, itu aja nanti tambahannya supaya
waktunya kadang udah sampai 30 menit. Iya. Ya kebetulan nanti kalau tim penguji lagi pada lupa semua ya nggak kerasa, tapi kalau nanti tiba-tiba Anda di stop itu bisa bikin grogi kan. Oh iya Kalau betul. grogi itu dari kacau. Kayak tadi Mhm. waktu Anda diminta melihatin itu, ternyata share screen-nya belum share yang ini kan, harus Iya. jadi ada. Ya oke, itu aja saya kira udah Oh iya. cukup, nanti boleh submit aja. Oh oke Yang Pak. penting siap tadi ya, Sekalian saya, motifnya satu lagi kenapa. Pak pertanyaan. Kalau untuk yang Haref-nya ini berarti, nggak perlu ini saya sebenarnya sudah ada yang Haref, Pak. Tapi nggak Ya nggak terlihat apa-apa gini nggak kalau apa-apa ya, memang, Pak? ya nggak apa-apa kalau diklik, yang penting kan ini kan untuk kepentingan Anda. Saya ingin tahu Oh geng iya. julong kayak Oh apa iya iya, coba, nanti apa bisa diklik, langsung benar nggak di-share coba, ya, Pak? diklik bisa nggak geng julong. Nah udah, yang penting ini jalan. Oh. Nah, Baik baik. kemarin ada yang ternyata nggak jalan. Oh, saya yang download sebenarnya. Kalau yang view aja nggak bisa, Pak. Kok harus download? Iya, karena ini, udah PDF-nya sih. Nggak, maksud saya Tapi, berupa view saya aja. sebenarnya udah ada file ininya, sudah ada file apa, file offline-nya, atau saya Ya link-nya oke. berarti ke ini aja ya? Oh, linknya tuh nggak bisa langsung yang ke view ya. Linknya ke download ya tadi ya. Iya, saya karena, dari sumbernya langsung sih, Pak. Atau mungkin saya ganti ke Hmm. Google Drive gitu ya, saya upload. Ya Mungkin nggak kalau apa-apa, kayak tadi gitu bisa? asal tadi apa durasinya nggak lama-lama. Oh Ya iya, tadi baik baik. downloadnya secepat ya nggak apa-apa. Baik Karena baik. memang harapan saya supaya memang ke sumber aslinya itu lebih nyaman dari ke Google Drive Anda kan, menurut saya Google Drive Anda kan bisa mati. Ya Iya. ini juga iya kan, tapi kan ini kemungkinannya kan enggak. Oh iya. Berikut ke sumber jurnal aslinya itu. Iya, heeh. Kalau di open access kan bisa kapan aja diakses. Oh iya. Ya oke nggak apa-apa, Oh yang iya, penting Pak. Oke. harapnya Berarti saya sudah berfungsi. bisa daftar ya, Pak? Apakah saya perlu Ya, tanda ya. tangan Bapak, Pak? Nggak ada kan ya? Berarti tinggal kirim lewat WA aja. Nanti saya tanda Oh, tangan. lewat. Oh iya, baik, Pak. Ya, persoalan tuh kan nanti apa-apa saya tanda tangan. Yang dikirimnya dapat WA sudah PDF ya, nanti saya tanda tangan. Oh iya. Untuk lembar pengesahan ya, Pak, berarti? Ya apa lah syaratnya, saya nggak tahu apa aja Oh gitu. iya iya. Nanti saya siapkan dulu, Pak. Ajukan kan aja. Oh iya. Oke. Kalau Itu gitu saya nggak makasih bawa ya. banyak, Pak Gun, ya. Saya izin stop share dulu ya, Pak. Ya. Oh, maaf, ternyata saya lupa nggak bawa tab, saya itu tanda tangan. Oh iya. Coba lah, nanti nggak Nanti apa-apa. saya coba cross check dulu, Pak. Sepertinya ini juga, apa Ya nanti agak siangan nggak apa-apa, karena saya ada. Karena saya nggak iya. bawa. Nggak apa-apa, masukin aja, nanti yang penting hari ini nanti masuk. Oh iya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak Gun. ya udah cukup ya. Berikutnya sahabat Dina. Iya, itu kan seperti Silakan Dina. Elon Musk diundang Baik, apakah sudah terdengar Pak Gun?
Selamat pagi Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, saya izin share screen ya Pak. Silakan langsung aja presentasi, nggak usah langsung. Ini ada sedikit gangguan, mohon maaf. Selamat pagi Pak Gunardi, perkenalkan saya Dina Lestari. Nama saya Dina Lestari dari Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Light Gradient Boosting Machine atau LGBM pada analisis klasifikasi data tidak seimbang. Adapun bab-bab yang akan saya sampaikan adalah pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, studi kasus, dan diakhiri dengan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Dalam analisis klasifikasi, permasalahan yang sering ditemukan yakni ketidakseimbangan data, yaitu suatu keadaan di mana jumlah observasi pada kelas tertentu lebih banyak daripada kelas yang lain. Permasalahan ini menyebabkan analisis yang dilakukan akan cenderung menghasilkan prediksi yang lebih memperhatikan kelas mayoritas daripada kelas minoritas, sehingga akurasi kelas minoritas rendah. Permasalahan ketidakseimbangan data dapat ditangani dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan data dan pendekatan algoritma. Namun, dalam studi kasus ini akan dilakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan algoritma, yakni menggunakan vocal loss dan penyesuaian dengan menggunakan bobot. Adapun batasan masalah dalam studi kasus ini adalah yakni penanganan klasifikasi data tidak seimbang pada dua kelas atau binary classification. Adapun tujuannya yaitu untuk satu, mengetahui pengaruh algoritma Light GBM dalam menangani permasalahan data tidak seimbang. Lalu yang kedua, menerapkan algoritma Light GBM dalam menangani permasalahan data tidak seimbang. Lalu yang ketiga, membandingkan algoritma Light GBM dengan metode lain dalam menangani permasalahan data tidak seimbang. Yang pertama adalah landasan teori. Turunan parsial adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi terhadap satu variabel, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Turunan parsial f terhadap x merupakan turunan fungsi f terhadap x dengan menganggap y konstan. Sementara itu, turunan parsial f terhadap y yaitu turunan parsial terhadap y yang menganggap x konstan. Kemudian, ukuran performa klasifikasi. Performa klasifikasi digunakan untuk mengukur ketepatan hasil prediksi terhadap nilai sebenarnya, yang biasanya dinyatakan dengan menggunakan confusion matrix. Confusion matrix menunjukkan perbandingan antara nilai hasil prediksi dengan nilai aktual dari data, di mana terdapat 4 elemen, yakni true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. True positif sendiri adalah observasi kelas positif yang diprediksi benar sebagai kelas positif. Lalu false negatif adalah observasi kelas positif yang diprediksi sebagai kelas negatif. Kemudian false positif adalah observasi kelas negatif yang diprediksi sebagai kelas positif, dan true negatif adalah observasi kelas negatif yang diprediksi sebagai kelas negatif. Selanjutnya, dari confusion matrix tersebut dapat digunakan untuk mengukur performa klasifikasi, yakni dengan sensitivity, specificity, AUC, dan gaming. Sensitivity sendiri menunjukkan ketepatan prediksi kelas positif, sementara itu specificity menunjukkan ketepatan prediksi pada kelas negatif. AUC mengukur seberapa baik model mampu membedakan antara kelas positif dan kelas negatif pada analisis klasifikasi. Kemudian masuk kepada metode penelitian. Algoritma yang digunakan dalam studi kasus ini adalah GBM, sebuah algoritma yang dikembangkan pada tahun 2017 berdasarkan Gradient Boosting Decision Tree. Algoritma ini terkenal karena cepat, terdistribusi, dan berkinergi tinggi. Adapun fungsi objektif dari LGBM adalah jumlahan dari loss function ditambah dengan fungsi regularisasi. Kemudian, salah satu karakteristik yang membedakan algoritma LGBM dengan algoritma yang lain adalah adanya simpul pohon secara leafwise. Leafwise akan memilih leaf dengan delta loss maksimum untuk pertumbuhannya. Konsep ini cenderung mencapai loss yang lebih rendah dibandingkan algoritma levelwise. Kemudian ada tambahan teknologi dalam algoritma ini, yakni gradient based one-side sampling atau GOSS dan exclusive feature blending atau EFB. Kemudian dalam studi kasus ini digunakan vocal loss.
Vocal loss sendiri adalah suatu fungsi kerugian atau loss function yang dikembangkan pada tahun 2017 untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Adapun rumus dari vocal loss sendiri adalah sebagai berikut dengan menambahkan parameter alpha yang menandakan bobot dan ditambahkan dengan 1 min pt pangkat gamma. Gamma sendiri menyatakan parameter imbalance yang nilainya harus lebih dari 0. Kemudian, untuk mengintegrasi antara algoritma vocal loss dengan LightDBM, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita mendefinisikan vocal loss dengan menambahkan modulating factor, yakni gamma dengan gamma lebih dari 0 dan faktor bobot alpha. Kemudian kita hitung turunan pertama dari vocal loss, kemudian turunan kedua dari vocal loss, dan yang terakhir mengimplementasikan vocal loss untuk menggantikan loss function bawaan dari LightDBM. Lalu yang kemudian, dalam LightDBM terdapat parameter yang bernama scale pulse width. Scale pulse width ini adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan data yang dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut, perbandingan antara jumlah kelas mayoritas dibandingkan dengan jumlah kelas minoritas. Baik, saya akan masuk kepada studi kasus. Dalam studi kasus ini terdapat 2 data yang digunakan, yakni HTRU2 dan default of credit card. HTRU2 adalah sebuah data yang berisi informasi mengenai objek langit yang dideteksi sebagai pulsar atau bukan pulsar. Yang kedua adalah dataset default of credit card yang berisi informasi tentang default payment dari pembayaran kartu kredit di Taiwan yang diambil dari April 2005 hingga September 2005. Ya, kemudian masuk ke deskripsi dari 2 data tersebut. Tabel ini menunjukkan jumlah data dari masing-masing kelas. Dan dari gambar dapat dilihat bahwa distribusi kelas data pada kedua dataset tidak seimbang. Pada data HTRU2 memiliki imbalance rasio sebesar 9,92 atau 9% kelas minoritas, sedangkan pada data default of credit card memiliki imbalance rasio sebesar 3,5 atau 22% pada data minoritas. Ya, masuk kepada tahapan analisis. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data dilakukan pre-processing. Pertama, dicek apakah data memiliki missing value atau tidak. Kemudian, pada kedua data ini tidak terdapat missing value. Selanjutnya, dilakukan transformasi data. Untuk data HTRU dilakukan transformasi karena memiliki satuan yang berbeda. Dan pada data default of credit card dilakukan transformasi pada data numerik, dan pada data kategorik dilakukan penanganan dengan dummy variabel. Kemudian setelah data diprocessing akan dibagi menjadi data training dan data testing. Setelah itu dilakukan klasifikasi pada data yang telah dipreproses dengan decision tree, gradient boosting machine, dan modifikasi LightDBM. Adapun modifikasi LightDBM yang digunakan ada 3, yakni LightDBM dengan model dasar, kemudian LightDBM vocal loss, dan yang terakhir adalah LightDBM dengan menggunakan bobot atau weighted. Ya, yang pertama adalah analisis klasifikasi dengan menggunakan gradient boosting machine. Analisis dengan algoritma ini diawali dengan melakukan hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode grid search yang ada dalam modul sklearn. Nilai yang terpilih adalah learning rate sebesar 0,05, max depth 3, n estimator 250 pada data HTRU, dan learning rate sebesar 0,05, max depth 4, n estimator 100 pada data default of credit card. Kemudian pada LightDBM juga dilakukan hal yang sama seperti gradient boosting machine, dilakukan hyperparameter, dan yang nilainya terpilih adalah sebagai berikut. 0,05 untuk learning rate, 5 untuk max depth, n estimator 100, dan 10 untuk number of leaves, dan 20 untuk mean yield sample. Untuk data default of credit card, yang nilai yang terpilih adalah 0,1 untuk learning rate, max depth sebesar 4, n estimator sebesar 100, dan number of leaves 7, dan mean yield sample sebesar 25. Baik, kemudian masuk kepada modifikasi LightDBM yang pertama, yaitu adalah LightDBM weighted atau LightDBM dengan mempertimbangkan bobot.
Pada GPM weighted, model yang telah dibentuk menggunakan hyperparameter tuning akan dilakukan modifikasi dengan menambahkan bobot pada model dengan parameter scale pulse weight. Pada studi kasus ini, dipilih bobot dari 1 hingga 10 yang diuji pada data training, kemudian diimplementasikan pada data testing. Nilai bobot yang menghasilkan AUC tertinggi akan dipilih. Pada data HTRU terlihat bahwa bobot dengan nilai 9 memperoleh nilai AUC tertinggi, sehingga bobot 9 akan dipilih. Kemudian, untuk data default of credit card dapat dilihat bahwa bobot dengan nilai 4 menghasilkan nilai AUC tertinggi, sehingga ini akan dilakukan untuk perbandingan model. Kemudian, modifikasi yang terakhir adalah menggunakan vocal loss. Untuk menentukan nilai alfa dan gamma pada vocal loss, dilakukan beberapa percobaan dengan beberapa kombinasi. Masing-masing model dibentuk menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data testing. Nilai alfa yang digunakan dari 0,1 hingga 0,9, sementara nilai gamma yang digunakan dari 1 hingga 3. Dari hasil percobaan, untuk data HTRU, dipilih nilai alfa sebesar 0,85 dan nilai gamma sebesar 2 karena menghasilkan nilai AUC tertinggi. Kemudian, untuk data default of credit card dapat dilihat bahwa nilai alfa 0,8 dan gamma sebesar 1 menghasilkan nilai AUC tertinggi, sehingga nilai alfa dan gamma ini akan dipilih untuk sebagai perbandingan model. Baik, yang terakhir masuk kepada perbandingan performa dari tiap-tiap model. Yang pertama, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa model assembly learning mampu meningkatkan performa model berdasarkan nilai gain, AUC, dan sensitivity jika dibandingkan dengan model dasar yaitu decision tree. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kombinasi light GPM dengan pembobotan memberikan hasil yang baik dibandingkan dengan metode yang lain, terutama pada nilai AUC, sensitivity, dan gaming. Sehingga pada data HTRU2 ini yang dipilih sebagai model terbaik adalah light GPM dengan pembobotan. Kemudian, data yang kedua yakni data default of credit card. Dapat dilihat pula bahwa secara keseluruhan ensemble learning dan modifikasi light GPM ini mampu meningkatkan performa jika dibandingkan dengan model dasar atau decision tree. Kemudian untuk model terbaiknya adalah light GPM dengan pembobotan karena menghasilkan nilai AUC, gaming, sensitivity yang tinggi, paling tinggi di antara model-model yang lain. Baik, akan masuk kepada penutup. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, 1. Light GPM merupakan algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan klasifikasi pada data tidak seimbang pada pendekatan algoritma. Lalu yang kedua, secara keseluruhan, metode ensemble learning mampu meningkatkan performa model berdasarkan metrik AUC, gaming, dan sensitivity dibandingkan dengan model dasar decision tree pada data HTRU dan default of credit card. Lalu yang ketiga, pada data HTRU, model terbaik yang dipilih adalah light GPM dengan pembobotan dengan AUC sebesar 95%, gaming sebesar 95,26%, dan sensitivity sebesar 93,14%. Lalu yang terakhir, pada data default of credit card, model terbaik yang dipilih adalah light GPM dengan pembobotan dengan nilai AUC sebesar 72,19%, gaming sebesar 72,22%, dan sensitivity sebesar 69,54%. Sekian presentasi dari saya. Untuk Google Colab-nya dapat diakses di link berikut. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Presentasi saya sudah selesai.
Itu link collab-nya diklik link collab. Oh ya, baik Pak. Ini ada 2 data Pak, jadi saya ini masih... Ini masalahnya melebar ini gimana nih? Ini masuknya ke Google Drive yang isinya ada 2 collab Pak. Kenapa kok nggak bisa dalam bentuk satu ini aja? Ya, nanti saya coba saya satukan ya Pak ya. Iya kan beda kok, karena kan tugas supaya nggak. Oke, Pak. Yang penting kalau disuruh buka cepet loh, yuk. Jadi Iya jangan Pak, baik Pak. Nanti saya satukan. diuji coba sendiri lah itu. Baik, Tadi kalau dari segi waktunya berapa 20 menitan lebih ya kayaknya ini. Ya. Tadi Iya, sekitar 15 menitan Pak. Tadi mulai berapa? Jam 11. Tadi Anda jam berapa? 10 berapa tadi? Tadi 10.40, 10.45 atau 10.40? Ya kan tadi udah lebih ini lah. Iya, Karena dari sini udah 30, terus ada cukup ngomong nggak usah apa. Tetapi ini yang pas di kolabnya dicoba ya, diuji coba supaya kalau diminta ngelihat cepet gitu. baik Pak, siap. Nanti saya... Berlama-lama itu. Iya Pak, baik. Saya inginkan tampilan itu, ini kan nanti terima kasih ada, kan otomatis ada yang ingin lihat itu. Baik Pak, Ya oke, saya kira udah cukup lah ini ada baik, siap. Terima 10 kasih. slide dan ini. Nanti tinggal ini ya kelengkapannya ya di Baik Pak, ya kalau nggak bisa saya tanda tangani sekarang ya nanti lah. Kalau baik tadi Pak. saya lupa nggak bawa tagnya ternyata. Oh Ya iya, saya baik Pak. tanda tangan tinggal nanti. Iya. Tapi itu penting siap untuk offline, posisinya sudah di Jogja dan waktu kayaknya paling ya minggu depan. Ini kan tanggal udah hari Rabu kan ya. Iya Pak. Posisinya sudah di Jogja kan sama ini berdua. Kalau saya belum sih Pak. Nah itu Sudah Pak. udah, makanya ya kira-kira mungkin ini kan sudah Rabu kayaknya minggu depan. Iya. Baik. Kalau izin bertanya Pak, kalau untuk Ya. misal daftar gitu, untuk jadwalnya itu nanti keluarnya berapa lama ya Pak? Bisa lama itu tergantung. Biasanya saya makanya akhirnya kemarin dalam keadaan daruratnya saya manut ke penguji gitu, karena kan masih ada kuliah, yang susah itu nyari yang penguji bisa itu. Nah kadang bisa pagi banget, bisa sore kan kadang dosen kan banyak kuliah. Oh, baik Pak. Baik. Maka saya kadang ke mas tetap dia punya pengujinya bisa, saya usahakan saya bisa gitu. Oh, baik Pak. Pembimbing. Karena pembimbing kan nggak harus secara full, makanya Anda siap bisa dalam keadaan mungkin akhirnya kalau yang Anda harus offline loh ya tapi ya. Baik Pak. Tapi kalau yang penguji sama ini saya kemarin menawarkan sekombinasi gitu, karena kalau enggak itu susah gitu. Jadi kadang kemarin ada yang lama banget nggak dapat jadwal. Karena kan harus semua offline kan berat kan. Ada yang rapat lah ini kayaknya kan sekarang kalau misalnya saya ini nggak tak online nggak bisa terus. Kalau tak sampai rapat. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Gun. Apa dipantau aja jadwalnya nanti kan. Ya oke, udah cukup ya. Baik Pak. Terus silakan Anda sampai tadi. Baik Pak. Baik, terima kasih Oke, banyak ya, Pak. ya. Terima kasih banyak Ya, ya. Pak Gun. Yuk.